makan siang. Sudah, Aku bikinin Mbak Win udah kopi. makan. Ya ampun, makasih banyak Mbak Win. Sama-sama. Duduk sini atau di Aku sini? udah sini aja. Ah, sini aja. Oke. Aku udah ngopi tadi. Lu udah ngopi? Udah, sehari cukup lah 2 kali. Ya ampun, dibuatin buat aku doang dong ini. Nggak ada sendoknya. Ih, oh Nggak usah pakai gula. Nggak usah pakai gula. Ngurangi nggak gula. apa-apa lah. Gitu. Udah terlalu manis. Bisa. Mbak, aku kemarin ikut ke Bali loh. Di mana? Waktu G20. Oh, G20. Di KRI mana? Aku sempet lihat KRI Surabaya. Oh, KRI. Yang digunakan sebagai markas Satgas lah kan. Yang G20. Iya. Datang ke sana, ternyata di sana juga banyak koal-koal yang bertugas ya. Bener banget. Keren banget kan? Iya. Ketemu siapa aja? Kemarin itu, tar. Mbak tuh korpsnya apa? Oh, saya supply. TTU. supply. Jadi di administrasi, bagian administrasi. Oh, nah kemarin tuh aku sempat ketemu koal dari komunikasi. Terus ini apa polisi PM, Oh, polisi PM, militer. iya, ketemu. Terus satu lagi penerbang. Penerbang. Oh, iya. Wah, Di bagian di situ juga. keren-keren ya. Mereka banget. profesional banget loh. Banget. Aduh, keren-keren, salut. Karena kita juga prajurit Mbak Win. Jadi bukan cuma hanya peran laki-laki doang di situ. Jadi dimanapun, kapanpun kita harus siap ditempatkan karena untuk menjaga pertahanan Republik Indonesia. Salut banget lah kalau di kapal. Saya dengan Sersan 2 Komunikasi Nafira Imanda, biasa dipanggil Nafira. Jabatan saya di KRI Surabaya sebagai Jurukom 1. Nama saya Letu Laut Pelaut Wanita Michelle Anggriani. Saya berasal dari kota Ambon. Sehari-hari saya berdinas di Skuadron Udara 400 Wing Udara 2. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Wahyudiawati, Serdapom Garing W, berjabat di KRI Surabaya sebagai Bintara Provos KRI Surabaya. Kapal KRI dalam zone 1 KRI AHP 355. Untuk keseharian saya di KRI Surabaya, saya memilah dan memilih berita. Untuk waktu layar, saya menghubungi Bersana dan Tandu apabila kapal sedang akan bertolak. Ketika kita layar, yang hal pertama yang harus dilaksanain itu pam personil, absensi personil. Setelah itu, sebelumnya kan ada kelengkapan-kelengkapan yang lain seperti logistik, bahan bakar, dan ketika ada ranpur yang masuk, seperti itu kan harusnya memang harus kami yang tahu dan kami yang jurnal. Karena memang itu tugas kami untuk mengetahui apa yang masuk ke kapal maupun keluar dari kapal. Saya sebagai kopilot membantu kapten saya untuk menyiapkan pesawat. Kemudian saya juga menyiapkan administrasi mulai dari perizinan penerbangan, kemudian menyiapkan data cuaca atau weather, kemudian juga membantu mengecek pesawat atau pre-flight,
saya juga mengecek apakah fuel atau bahan bakar sudah terisi atau belum, kemudian menyiapkan paparan jika diperlukan. Sebenarnya kalau dari figur tentara sih belum terlalu ada, karena kan dulu mikirnya kayak kerja apa ya gitu, tapi pengen kerja gitu dulu. Terus Pak Ade ternyata juga angkatan laut. Terus ternyata dari situ Pak Ade mulai ngobrol, "Dok, kalau begini gimana ya? Kalau kamu kerja, kalau kamu coba dulu, kalau kamu memang nggak mau kuliah, coba aja." Coba di situ mulai punya tekad, punya keinginan buat usaha lebih untuk belajar dari jasmani sampai psikotes. Dari situ mulai ada tekad untuk dari sinilah aku harus bisa mencapai cita-citaku buat kerja, karena ada sosok yang menjadi contoh. Orang tua saya pernah bilang seperti ini ke saya, "Kamu nggak ingin jadi seorang abdi negara, bisa membanggakan orang tua sama bisa membanggakan orang di sekeliling. Jadi tentara itu seperti pekerjaan yang sangat mulia, sangat digemar-gemari di daerah saya." Bahagia, bersyukur, alhamdulillah dapat apa yang bisa dicita-citakan dari dulu. Ibu, alhamdulillah Mbak lulus. Apa yang Mbak cita-citakan dulu, Mbak bisa raih sekarang. Syukuri apa yang didapat, jangan pernah lupakan jangan pernah lupakan ibadah, sholat. Apapun yang diraih, jangan pernah lupakan orang tua. Harapan atau keinginan yang belum tercapai, saya ingin keluarga saya bisa lebih dekat dengan saya. Maksudnya kan karena saat ini keluarga di Kalimantan, saya ingin suatu saat keluarga saya bisa pindah ke Surabaya biar lebih dekat dengan saya. Setelah ini saya bisa menerbangkan kedua orang tua saya dan kedua adik saya di heli TNI Angkatan Laut. Sebelum mengikuti kegiatan G20, kita melaksanakan kesiapan, menyiapkan heli dengan semaksimal mungkin. Kemudian kita juga mengikuti apel gelar alut Satgas Udara, di mana seluruh heli dan juga seluruh pesawat dari berbagai matra diinspeksi langsung oleh Panglima TNI. Dari ST pertama dari Kasal itu langsung provos, seluruh letting kami provos kapal semuanya. Jadi 18 orang itu provos kapal, sedangkan 6 orang itu cewek dan di kapal semua. Untuk itu dari ST Bapak Kasal, saya generasi pertama untuk koal provos di kapal.
Motivasi saya untuk menjadi Angkatan Laut waktu itu saya pernah lihat di medsos. Di sana ada slogan dari TNI Angkatan Laut, yaitu Join the Navy to See the World. Waktu sipil saya belum pernah kemana-mana, jadi saya ingin pergi jalan-jalan di Indonesia. Jadi saya bermotivasi untuk menjadi Angkatan Laut, itu adalah jawabannya. Jika diberikan kesempatan, saya ingin untuk mengikuti Satgas MTF Unifil di Libanon sebagai penerbang TNI Angkatan Laut dan mengawaki heli yang akan ikut di KRI. Karena itu juga merupakan salah satu keinginan orang tua saya untuk bisa mengawaki, anaknya bisa mengawaki heli yang akan berangkat Satgas Unifil Libanon. Saya sudah beberapa waktu mendapat cerita dari senior saya untuk Satgas di luar negeri, Unifil, Indonesian Military Police. Dari situ saya ada keinginan untuk mengikutinya, dikarenakan dari segi benefitnya bisa jalan-jalan ke Eropa dan bisa umroh.